Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tutorial cara pengisian RDM ya yang masih baru-baru. Yang pertama adalah login dulu. Kalau sudah login, itu bisa ke pengaturan ya, pengaturan, kemudian pilih tahun ajarannya. Tahun ajarannya tahun berapa, kemudian semesternya semester berapa. Nah, kalau sudah sesuai, misalkan mau ngisi semester ganjil tahun 2023-2024, maka silahkan pilih ini, kemudian klik simpan. Setelah disimpan, kemudian kita masuk ke data guru dulu ya, ke data guru, kemudian isikan data gurunya ya. Boleh diisikan manual satu-satu ya, diisi nick atau NPTK, kemudian NIP kalau ada, kalau nggak ada di strip saja, kemudian nama, jenis kelamin, pendidikan, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, dan password. Nah, password ini boleh dikosongkan aja, nanti akan terisi secara default ya. Tapi kalau mau diisi langsung boleh. Nanti jangan lupa klik save change. Kemudian setelah diisi data guru, yang langkah kedua data guru, kemudian berikutnya adalah ke lembaga lagi ya. Setelah tadi ke pengaturan, kemudian ke data guru, kemudian sekarang kita ke mata pelajaran, lembaga mata pelajaran. Nah, kemudian pilih dulu di sini mata pelajarannya kurikulum K13 ya. Kemudian lakukan sinkron kalau belum sinkron. Kalau sudah sinkron, maka ada mapelnya. Nah, kemudian kurikulum merdeka, kalau sudah menerapkan kurikulum merdeka, kemudian lakukan sinkron. Lakukan sinkron. Kemudian ini fitur tambah ini silahkan dicek ya, silahkan dicek. Silahkan kurikulumnya 2013 misalkan, kalau ada mapel yang belum ada di sini ya, yang belum terfasilitasi di RDM, maka silahkan klik tambah ya. Misalkan ada muatan lokal, misalkan tahfidz atau muhadharah atau yang lainnya ya, mata pelajaran tambahan yang ada di madrasah, silahkan ya, misalnya kaligrafi dan lain sebagainya, itu silahkan ditambahkan. Tapi kalau merasa ini sudah cukup, maka silahkan lanjutkan ke step berikutnya. Kemudian step yang ketiga adalah setelah mengisi mata pelajaran, mensinkronkan ya, untuk menampilkan mata pelajaran kita ke kelas ya, lembaga, kemudian klik kelas, kemudian pilih dulu kelas 7 ya, dari awal ya. Silahkan boleh tambah satu-satu atau boleh tambah sekaligus ya, boleh tambah sekaligus. Misalkan kelas 7 kurikulumnya apa ya, pilih jurusan, pilih umum ya, kemudian pilih angka atau huruf. Kalau angka misalkan 7A, 71, 72, 73. Nah, kalau pakai huruf berarti nanti 7A, 7B, 7C gitu ya. Mulai dari apa? Misalkan dari A. Nah, kemudian save change. Ya, kalau ada kelas 7-nya ada dua kelas, dua kelas. Kalau ada 3 lokal, ya klik 3 lokal. Kalau ada 6 lokal dalam satu kelas, misalkan dalam satu rombel kelas 7 ya, silahkan klik 6. Tapi kalau cuma satu ya klik satu aja. Nah, satu kemudian save change. Itu kalau mau tambah sekaligus. Kemudian kelas 8 seperti itu juga, kalau mau ditambah satu-satu juga boleh. Kemudian kalau tambah satu-satu itu langsung muncul wali kelasnya. Kalau tambah sekaligus nanti dipilih wali kelasnya, dipilih lagi ya. Contoh ini yang tambah satu-satu ya. Dipilih kelas 8, kemudian kurikulumnya umum, kemudian kelasnya misalkan kelas A. Nah, ini pilih ya. Kalau sudah gurunya tadi sudah di input, data gurunya akan muncul di sini. Pilihan nanti nama wali kelasnya siapa untuk kelas 8A dan seterusnya. Setelah kelas ya, saya ulangi tadi, yang pertama adalah pengaturan ya, lembaga pengaturan, kemudian input data guru, kemudian ke lembaga lagi, kemudian pilih mata pelajaran, kemudian setelah itu ke kelas, pembuatan kelas. Nah, setelah itu berikutnya baru ke guru mengajar ya. Guru mengajar. Step berikutnya adalah guru mengajar. Pilih kelasnya
ya, kelasnya kalau sudah dipilih. Nah, nanti muncul di sini guru itu mengajar apa. Misalkan di sini punya kami si di guru mengajar. Nah, nanti tampilannya begini ya. Misalkan kelas kami kelas 10, 10 1. Nah, nanti munculnya begini ya. Nanti Al-Qur'an hadis yang mengajar siapa gitu. Mengajar siapa? Nanti akidah alak yang mengajar siapa gurunya. Nah, misalkan ada kesalahan pemilihan, boleh klik hapus mengajar dan seterusnya, ini dipilih ya. Jadi mengajar apa, yang mengajar matematika siapa, yang mengajar Pancasila siapa, yang mengajar bahasa Arab siapa, dan seterusnya itu dipilih mengajarnya. Jadi kalau data gurunya sudah diinput, ya data gurunya sudah diinput, nanti mengajarnya di sini ada. Kemudian setelah itu selesai ya, data guru selesai, data lembaga tadi sudah selesai semuanya, data guru selesai semuanya. Sekarang kita ke data siswa. Data siswa, klik ke data siswa, kemudian pilih ya kelas berapa. Nah, nanti muncul di sini ya. Kalau kita sudah membuat di data lembaga tadi, akan muncul di sini kelas 7. Kemudian silahkan tambah satu-satu boleh, atau sinkron emis juga boleh. Kemudian atau upload secara bersamaan boleh. Kalau upload secara bersamaan, klik di sini upload. Oh, dipilih dulu ya. Dipilih dulu ya, dipilih dulu, nanti klik upload di sini. Diunduh templatenya ya, seperti itu. Nanti riwayat tidak perlu. Ini nanti kalau sudah ada karena pindah kelas, kenaikan kelas, kalau ada salah-salah kelas itu nanti pakai sini. Kalau ada data alumni juga nanti akan masuk di sini. Nah, jadi setelah data siswa di input, boleh manual satu-satu. Kalau manual satu-satu, pilih kelas dulu ya. Pilih kelas dulu atau enggak usah. Nah, silakan ditambah kelas gitu ya. Nanti ada tampilannya. Setelah selesai, baru nanti guru silahkan login ya menggunakan user NIC atau NUPTK, kemudian passwordnya apa. Nah, setelah masuk di guru, diisi semuanya nilai-nilai yang ada di guru, kemudian nanti boleh cetak rapot di sini. Cetak rapot ya, nanti kelas berapa. Nah, contohnya di sini ya, cetak raport ya, cetak raport, nanti tampilannya seperti ini. Nah, misalkan kelas 10.1, nah cetak raport, klik ya. Karena udah rapotnya di sini. Kemudian kalau mengeklik sampul ada di sini, identitas di sini, lampirannya di sini, dan seterusnya. Gitu ya tahapannya. Jadi tahapannya itu harus dari atas ya, dari atas, dari lembaga, kemudian guru, siswa, dan seterusnya. Ini itu tutorial singkat cara pengisian RDM bagi pemula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.